Selamat pagi, Prof. Pagi, pagi. Perdebatan waktu itu antara paslon 1, 2, dan 3 itu menarik sekali ya, Prof Ya, ya. benar-benar sangat Nah, menarik. tetapi sebenarnya saya yang ingin saya ketahui itu sebenarnya menyingkap makna di balik itu. Nah, itu bagaimana kalau kita bisa berpikir secara kritis namun radikal? Itu pendekatan apa, Prof, yang Ya, bisa kalau gitu? kalau itu memang kita maunya untuk memilih metode yang tepat ya, Ya. yang kritis dan radikal terhadap perdebatan itu untuk Mhm. bisa menemukan makna teks ya. Ya. Karena teks itu sendiri sebenarnya itu tidak seperti pandangan positivis ilmiah dalam pengertian fakta itu memang seperti jaringan. Teks itu adalah keterjaringan antara satu masalah dengan masalah lain. Oh, Jadi gitu. sebenarnya menarik sekali kalau misalnya kita menggunakan metode dekonstruksi dari Jacques Derrida. Mhm. Jacques Derrida ini sebenarnya salah seorang pemikir postmodern yang termasuk terkemuka Mhm. dan dia lahir pada tahun 1930 dan meninggalnya pada tahun 2004 ya, jadi udah agak lumayan juga. Dan dia menulis paling tidak kalau misalnya kita mau memahami tentang tentang dekonstruksi, tentang metode dekonstruksi, maka ada beberapa buku yang harus misalnya kita baca. Yang pertama adalah of Grammatology, kemudian yang kedua adalah Writing and Difference, dan kemudian Margin of Philosophy. Jadi pemikiran dia sebenarnya terkait dengan paling tidak tiga buku itu. Ya, Derrida ini sebenarnya banyak sekali dia digunakan ketika kita misalnya menggunakan metode itu. Tujuan kita sebenarnya untuk melakukan debat yang secara intens ya tentang satu masalah. Mhm. Jadi ketika tadi misalnya ditanyakan ya metode apa yang tepat, Mhm. ya walaupun misalnya di dalam perdebatan itu memang mereka tidak singgung dan nyatakan itu bahwa sebenarnya itu adalah metode dekonstruksi, ya metode yang kritis, yang sangat radikal Mhm. dan lebih radikal dari metode yang sebelumnya yang misalnya dikenal dengan hermeneutika kecurigaan, ya. Dan Derrida itu sebenarnya begini, kan ingat kalau misalnya kita coba mempelajari pemikiran Derrida itu sebenarnya dia adalah upaya untuk menolak pandangan filsafat yang awalnya disebut sebagai strukturalis ya, dan prinsip strukturalis ini sebenarnya hampir dekat dengan pandangan di dalam filsafat metode dengan positivisme ilmiah, Mhm. positivologis. Nah, di dalam perdebatan kemarin sebenarnya kalau menurut analisis saya ya yang menggunakan metode dan pendekatan positivismologis itu adalah ya tim 02, tim Prabowo. Jadi itu sebenarnya karena mereka selalu menginginkan objektif, tidak boleh masuk dimensi lain, tidak boleh ada nilai ya. Sepenuhnya harus objektif dan itu sebenarnya prinsip yang sangat ketat sekali pada positivisme logis, apalagi kalau misalnya pada lingkaran Wina. Nah, sementara dari pihak yang satunya lagi, dua ini yang misalnya 01 dan 03, mereka sebenarnya sudah bergerak bukan lagi misalnya pada positivisme ilmiah, ya pada pandangan positivisme atau di dalam di dalam hukum itu disebut dengan positivism legal theory, ya. Jadi positivisme hukum itu memang prinsipnya mereka menginginkan ada satu makna teks yang tetap dan makna teks ini adalah makna yang stabil ya, dan kita tidak boleh misalnya memasukkan faktor ya sosial atau misalnya etik apalagi mempengaruhi pemaknaan itu atau misalnya argumentasi kita. Sementara misalnya dari program dari pendekatan yang selain itu mereka sebenarnya lebih menggunakan apa yang disebut misalnya critical legal theory. Ya, critical legal theory ini dipengaruhi oleh kalau di dalam filsafat itu adalah mazhab Frankfurt, ya Jerman. Mhm. Ingat kan ya, Habermas, Ya. ya. Jadi Jurgen Habermas itu mengatakan di dalam terutama sekali dalam ilmu sosial budaya itu sebenarnya tidak mungkin objektif murni. Termasuk di dalam ilmu pengetahuan alam pun ada kepentingan sebenarnya yang tersembunyi dan tidak disadari atau sengaja disembunyikan di dalam paradigma itu karena sebenarnya ada nilai-nilai yang mereka sembunyikan di dalam positivisme logis itu karena ada aturan nilai-nilai juga di situ. Nah, jadi saya melihat sebenarnya ketika misalnya pendekatan dari 02 ini dengan ketat menggunakan misalnya ada Yusril, kemudian ada beberapa profesor di situ dan mengatakan bahwa itu adalah pendekatan yang mereka gunakan positivisme legal hukum itu saya pikir ini bisa menjerat diri sendiri karena memang akhirnya tidak tepat berhadapan dengan misalnya pandangan yang lain karena di situ sudah ada sekali banyak sekali pelanggaran moral, pelanggaran etik mulai dari misalnya ya mulai dari awal
tentang pencalonan Gibran Iya. itu sudah benar-benar melawan. Benar itu secara ini. Syarat awal saja sudah tidak terpenuhi Sudah ya, tidak Prof, ya? terpenuhi. Iya. Karena begini, kalau misalnya kita menggunakan paradigma positivisme itu, Iya. kriteria awalnya itu kan ingat nggak Iya. falsifikasi dari color and book paper. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau satu bukti saja atau satu masalah saja tidak sesuai dengan prinsip, ya, itu berarti ditolak total. Nah, kenapa tidak ditolak pada waktu itu, Prof? Ya, karena belum ada. Saya baru tahu itu. Mungkin saya lihat tadi itu ada di TV itu ada 3 ahli yang diajukan oleh ya tim Anies, Iya. dan memang sangat jelas mereka kemukakan itu. Saya kan dari awal waktu kita diskusi saya bilang saya yakin 02 itu akan gagal. Kan saya udah bilang karena bertolak dari prinsip itu. Nah, begitu misalnya tadi dinyatakan bahwa prinsip sangat jelas dari 3 ahli tadi yang memukakan tentang ya mulai dari yang paling dasar memang karena ya pengusulan dari apa ini gitu ya dari jadi masalah umur bagaimana, Prof? Ya termasuk itu termasuk juga. Melanggar ya kan? Enggak, karena sebenarnya itu kan termuat di dalam misalnya apa yang diubah oleh ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya ya. Karena diubah jadi karena lolos. Diganti, lolos. Tapi sebenarnya karena pengen cepat ya belum ada pengubahan. Tapi undang-undang belum itu diubah kan, Bro? belum ada. Itu yang jadi problem. Ya kan, ya? Jadi itu sudah melanggar lagi gitu. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang dari kita katakan tadi dari awal berarti sudah salah, akhirnya ke ujungnya salah semua juga. Betul. Jadi ada apa ya? Bagaimana misalnya kalau kita misalnya mencoba untuk melakukan apa yang kita sebut dengan metode dekonstruksi. Jadi metode dekonstruksi itu tidak mengakui bahwa ilmu pengetahuan, apalagi misalnya sosial budaya atau misalnya dalam hukum itu tidak memiliki faktor nilai-nilai, ya, tidak misalnya ada ideologi, tidak ada kepentingan di situ, dan kemudian itu yang sebenarnya yang dicoba, ya, apa yang dikemukakan oleh pihak lawan itu kelemahan argumentasinya, kelemahan misalnya metodologinya, kelemahan misalnya pandangan asumsi yang terdapat di dalam pandangan itu semuanya dikritik oleh dekonstruksi Derrida. Jadi Derrida itu makanya dia dikatakan radikal karena dia menganggap pasti ada kepentingan di situ, ada ideologi yang dan ideologi dan kepentingan dan ini yang harus disingkap ya. Kalau dalam menggunakan metode hermeneutika kritis itu ya atau kritik hermeneutika kecurigaan ya, itu selalu titik tolaknya begitu. Begitu misalnya kita bicara dengan sesuatu atau menghasilkan teks ya, maka jangan langsung percaya teks itu. Tapi coba ya, kepentingan apa yang di situ? Ideologi apa yang ada di situ? Apa tujuannya? Kapan itu dikemukakan? Karena selalu ada dalam konteks apa itu dikemukakan. Ya. Jadi misalnya kan 3 pasang itu aja sudah mempunyai tujuan dan konteks walaupun mungkin ada yang sama tujuannya, tapi konteks dan ininya kan sudah berbeda, kepentingannya berbeda. Ya. Jadi itu yang sebenarnya yang tepat ketika kita mencoba untuk menggunakan metode dekonstruksi itu untuk memahami dan melakukan kritik terhadap apa yang kita sebut tadi dengan makna di balik teks itu. Ya. Nah, tadi bicara asumsi, Prof. Asumsi-asumsi dasar dalam teks dan sistem pemikiran itu yang seperti apa? Bagaimana cara Derrida mempertanyakannya, Prof? Ya, cara Derrida mempertanyakan kan tadi misalnya dikatakan begini, ya. Jadi makna itu tidak selalu bebas dan bebas konteks enggak ya. Jadi setiap kita misalnya bicara ya ada konteks latar belakang misalnya seperti tadi. Ya, ada misalnya perdebatan tentang misalnya masalah pemilu, kemudian itu kan terkait dengan konteks mulai dari awal ini kan. Ingat ya. Jadi proses ya biasanya begitu tuh. Mulai dari awal proses itu sudah ada. Ya. Prosesnya misalnya mulai dari awal misalnya mengganti gubernur calon-calon itu dengan alasan begini, kemudian akhirnya mencoba misalnya membenarkan secara peraturan untuk misalnya bisa dicalonkan jadi ini, kemudian ini tujuannya nanti untuk apa, kemudian nanti misalnya dengan provinsi baru ya, Prof ya. Itu jadi semua itu masuk di situ. Jadi itu sudah melihat bahwa makanya dari konteks itu mereka mengatakan bahwa ada tujuan untuk apakan dinasti di dalam bentuk negara ini. Jadi itu sudah menjadi dasar untuk argumen menyatakan bahwa ada kepentingan dinasti, kepentingan keluarga di sini. Dan kemudian misalnya mereka jelaskan lagi. Jadi teks yang kita katakan itu mereka kumpulkan berbagai macam argumen yang menjelaskan bahwa ini memang tidak benar. Bahwa pemilunya tidak adil dan luber,
bahwa misalnya memang ada misalnya permainan apa di situ uang ya, paling tidak misalnya pada bansos ya, ada semua itu mereka coba telusuri sampai sekecil-kecilnya dengan awalnya kan dikatakan tidak ada bukti. Tidak ada bukti kan selalu begitu. Karena mereka menganggap bukti itu harus dilihat begini. Padahal kan di dalam akademis itu kan bukti itu sebenarnya termasuk misalnya logika yang digunakan, metode yang digunakan. Jadi dari awal metode itu memang lemah gitu kan. Prinsip falsifikasi itu. Jadi sebenarnya itu yang kita katakan mencoba untuk melihat berbagai macam kelemahan di dalam teks itu, dan teks itu tidak pernah lepas dari konteks, dan teks itu tidak mungkin lepas dari kepentingan, apalagi di sini ya dari awal itu kan kepentingan untuk menemukan satu pemimpin yang pemilu yang jujur, adil dan bebas apa. Nah, kemudian itu semua dicoba dibongkar ya, dan kemudian akhirnya yang terakhir itu yang saya katakan tadi. Saya tertarik sekali itu dari pernyataan dari tim 01 itu ya, bahwa sudah jelas ya dari 3 ahli yang mengungkapkan tentang itu memang ada kesalahan yang sangat mendasar atau fundamental. Betul, ya. Jadi perbedaan utama pendekatan dekonstruksi Derrida dengan pendekatan kritis lainnya itu dalam menganalisis teks itu di mana, Prof? Begini, pendekatan sebenarnya kan begini, yang menyamakan itu karena selalu ada ya di dalam pendekatan critical hermeneutic, kalau tidak salah itu sebenarnya Paul Ricoeur ya, itu sebenarnya selalu dikatakan. Kan misalnya kita ketemu atau kita apa dengan atau baca teks atau misalnya ada teman kemudian dia ngomong begini, kan kita selalu mencoba apa sih sebenarnya maksudnya ini, apa yang ada di belakang ucapan itu. Jadi yang dikatakan teks itu kan kalau sebenarnya di dalam pengertian awalnya teks itu kan tenunan, ya. Betul. Tenunan itu kan dari berbagai macam benang itu kan saling berkait satu sama lain. Di dalam konteks yang misalnya kita bicara sekarang dalam konteks jaringan, keterjalinan ya, internet ya. Jadi itu sebenarnya dianggap bahwa realitas itu ya, pemilu itu tidak lepas dari berbagai macam hal. Ada masalah sosial, misalnya kalau dalam pandangan, apalagi nanti kalau kita sudah bicarakan misalnya tentang postmodern, bukan postmodern, tapi critical legal theory, teori kritis hukum ya. Kemudian setelah itu berkembang sebenarnya beberapa aliran pemikiran di dalam hukum, ada misalnya disebut dengan critical legal feminism, kemudian ada critical dari tentang race theory, kemudian postmodern legal theory. Ingat waktu kita kemarin bicarakan sedikit tentang misalnya tokoh hukum itu Dworkin ya, Richard Dworkin. Ya, Richard Dworkin ini sebenarnya ya, dia dianggap sebagai salah seorang tokoh postmodern legal theory. Tapi dia sebenarnya tidak setuju karena menurut dia kalau misalnya dia itu mengambil prinsip ya positivisme legal theory, berarti tidak ada nilai di situ gitu ya, tidak boleh ada pengaruh nilai, tidak ada pengaruh etik. Sementara dia sudah menganggap bahwa sebenarnya lebih dekat gagasannya itu pada critical legal theory. Tapi sebenarnya ini model sudah masuk dia ke apa yang kita sebut nanti dalam mungkin kalau ada waktu kita jelaskan itu tentang apa yang disebut dengan transnational legal theory. Karena dalam transnasional itu lebih lengkap lagi pemahamannya. Baiklah Prof, saya sudah ketemu ya kan bahwa salah satu metode yang untuk menafsirkan makna di balik teks itu kita menggunakan dekonstruksi Derrida ya Prof ya. Baik, selanjutnya nanti kita akan gali lebih dalam masalah Derrida itu. Oke. Terima kasih. Sama-sama.